Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hukum perjanjian. Pengertian hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Unsur-unsur perjanjian. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya 2 orang, adanya persetujuan atau kata sepakat, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu, adanya syarat-syarat tertentu. Macam-macam hukum perjanjian. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik atau bilateral kontrak adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada dua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lain berhak menerima benda yang diberikan itu. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani. Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah, dan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam nama terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang punya nama sendiri, yang dikelompokkan sebagian perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan pertanggung. Perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak perjanjian timbulkan hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan penjual berhak atas pembayaran barang. Perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian di samping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Misalnya jual beli barang bergerak ya. Perjanjian penitipan, pinjam pakai, pasal 1694, 1740 dan 1754 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum, legality conclude kontrak menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat sah perjanjian. Adanya persetujuan kehendak, konsensus. Persetujuan kehendak adalah kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kecakapan pihak untuk membuat perjanjian, capacity. Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Sahnya perjanjian akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, pelaksanaan dengan itikat baik, pembatalan perjanjian. 2. Persyaratan yang menentukan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan tersebut adalah 1. Persyaratan subjektif.
yaitu kesepakatan dan kecakapan. 2. Persyaratan objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka akibatnya ialah bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum. Prestasi dan wan prestasi. Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lain. Prestasi. Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan menurut pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa 1. Memberikan sesuatu, 2. Memberikan sesuatu, dan ketiga tidak berbuat sesuatu. Wan prestasi. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Adapun yang dimaksud wan prestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Bentuk-bentuk wan prestasi. 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu. 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wan prestasi adalah sanksi berikut. 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. 2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. 3. Peralihan risiko. 4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hukum. Ada 5 kemungkinan yang dapat dilakukan debitur yang wan prestasi. 1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian walaupun pelaksanaannya terlambat. 2. Dapat menuntut penggantian kerugian berdasarkan pasal 143 KUH Perdata, yaitu ganti rugi tersebut dapat berupa biaya. 3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. 4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian. 5. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Struktur perjanjian. Pola struktur perjanjian internasional pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Preambul. 3. Klausula substansif. 4. Klausula formal. 5. Pembuktian formal. 6. Tanda tangan delegasi. Selanjutnya dari ke-6 pola struktur perjanjian internasional di atas dijelaskan oleh Muhammad Burhan Sani 1990. Preambul. Preambul adalah bagian pokok perjanjian internasional yang merupakan permulaan pengucapan suatu perjanjian internasional. Hal-hal yang bisa dimuat dalam preambul adalah 1. Pembeberan nama pihak, apakah kepala negara ataukah pemerintah. 2. Tujuan atau maksud ditutupnya suatu perjanjian internasional. 3. Ketetapan hati, dasar atau alasan para pihak untuk ikut serta atau menyelenggarakan perjanjian internasional. 4. Nama-nama dan penandaan para utusan yang mempunyai kuasa penuh. Bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian terbagi menjadi 2. 1. Lisan dan 2. Tulisan atau akta. Dibagi 2 macam, yaitu tangan atau underhand dan authentic. Kesimpulan. Jadi, kegiatan perekonomian diatur oleh hukum perdata yang timbul dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang.
Hukum perikatan digunakan dalam perbuatan hukum jual beli, sewa menyewa, asuransi, perbankan, surat-surat berharga, perjanjian kerja, pasar modal, dan lainnya. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.